kadang suka dibandingin gitu ya, kayak sama anak tetangga gitu kan, kayak ih Neng Karin sana gitu mau berangkat kuliah sana gitu, oh gitu kuliahnya jeung kasih kan nanti lupa cari jodoh sana nyamual atuh cik abi teh bege hoyong kawin gitu ya. Mumpung masih muda juga kita pelajarin aja gitu kan apa yang belum pernah kita pelajari gitu kan, karena kan kita gak tahu ya di mana itu rezeki kita dan keuntungan kita yang mendapatkan itu akan membawa kita sejauh apa gitu. Kita juga ikut ajang itu tapi kita ngerasa kayak masih ragu-ragu gitu ya, dan dalam artian masih belum pede gitu, kayak ya udah jangan paksain kamu, karena kalau hal yang dilakukan dengan ragu-ragu itu gak akan maksimal gitu. Terkecuali teman-teman melakukannya dengan hati, pasti hasilnya akan turun lagi ke hati. Aku percaya banget itu. Halo teman-teman, selamat datang di tetapberjalan.id, di mana ini merupakan platform media digital yang akan membantu kamu yang sedang mencari jati diri melalui self-development. Media ini hadir karena adanya penurunan motivasi dan juga 60% mahasiswa dan anak muda yang lain masih belum menemukan jati diri mereka dan juga tujuan mereka di masa depan. Nah, kami akan menghadirkan banyak sekali bintang tamu yang akan relevan dengan topik-topik ataupun tema-tema yang akan kita jelaskan di tetapberjalan.id. Nah, di era digital yang lagi sangat besar ini dan juga di mana semua dominannya itu di sosial media keterkaitannya, maka itu sangat mempengaruhi self-esteem kita, self-worth dan juga confidence kita di dunia nyata. Di mana ini juga mempengaruhi kita menjadi lebih negatif self-talk, terus juga kita nggak tahu nih value diri kita mau dibawa kemana gitu arahnya. Nah, di sini kita akan ada bintang tamu yang sangat spesial. Di episode perdana ini kita mendatangkan Teteh Karina Diah Rahmawati SS. Halo Teh Karina. Halo. Oke, Teh Karina nih, karena Teteh juga sekarang masih muda banget, tentunya masih banyak juga kan kayaknya merasakan relevan dengan permasalahan-permasalahan anak muda sekarang nih. Betul. Nah, untuk sebagai awalan, mungkin aku pengen tahu juga menurut pandangan Teteh mengenai perbedaan dari self-esteem, self-worth, dan juga self-aware nih. Gimana sih konsep itu saling berkesinambungan sehari-harinya gitu? Oke, makasih banyak nih ya Kak. Aku manggilnya Kakak aja nih kan Iya, ya? Kakak aja. Oke, baik Kak. Nah, jadi teman-teman sebelumnya salam kenal, aku Karina. Di sini aku merupakan mahasiswa baru S2 Pendidikan Bahasa Indonesia di UPI, dan sekarang aku lagi bareng-bareng juga nih sama teman-teman dari Tetap Berjalan. Nah, terkait self esteem sih ya, yang aku tahu itu kan terkait kepercayaan diri ya, betul ya. Betul. Jadi yang seperti kakak bilang tadi, masih banyak generasi muda yang belum percaya diri gitu ya, entah itu dari segi hal ataupun hal-hal lainnya gitu kan. Nah, pasti aku juga sama merasakan hal itu. Jadi dulu sewaktu itu juga terkait self esteem sendiri itu, aku masih bingung kayak aku tuh mau dibawa kemana sih gitu. Terus aku lahir di situ tujuan hidupnya mau kemana gitu, kayak masih bingung gitu kan. Nah, itu yang pertama. Terus ada self worth ya tadi itu ya. Lebih ke diri sendiri gitu ya, penerimaan diri gitu ya. Nah, jadi kalau dari aku pribadi sendiri itu terkait self worth itu adalah salah satu bagaimana cara kita bisa mencintai diri kita dan menerima diri kita seutuhnya. Itu sih. Nah, lalu yang terakhir itu adalah self-aware. Lebih berhati-hati ataupun juga perhatian lagi terhadap diri kita. Terkadang juga kadang kita suka ke distract gak sih, kayak misalnya teman-teman kita udah bagus nih, terus ada juga yang lain-lainnya kayak misalnya kadang gimana ya, aku tuh bingung seperti apa jalannya. Nah, itu juga apalagi sekarang gitu ya, Gen Z sekarang tuh kayak pasti ada gitu ya quarter life crisis dan segala macamnya. Itu sih kalau menurut aku gitu ya. Mungkin kalau dikaitkan dengan pengalaman sendiri, dari aku pribadi pas nemuin rasa percaya diri tuh susah banget, jujur ini mah, jujur li asli ya ini mah. Jadi kayak aku tuh bingung kayak aduh mau gimana ya nanti tuh ke bawahnya gitu ya. Tapi yang pertama, oke, kalau misalkan teman-teman masih belum menemukan self esteem, self worth ataupun self aware gitu ya terkait diri teman-teman, aku sarankan teman-teman coba cintai diri teman-teman dulu. Dalam artian itu kayak kita tuh harus bisa menerima diri kita. Hobi kita apa deh gitu ya. Dari yang terkecil dulu aja. Oke, keseharian kita seperti apa itu kan bisa dijadikan salah satu daily life vlog misalnya gitu ya, ataupun juga cerita kecil gitu ya tapi bermanfaat. Misalnya teman-teman di sini hobinya untuk bermain alat musik. Nah, kalau aku pribadi suka bermusik gitu ya teman-teman. Jadi memainkan alat musik, gitar, kalimba, ukulele ataupun lain-lainnya. Aku yakin juga pasti teman-teman punya hobi yang menarik. Nah, itu juga bisa jadi menumbuhkan self esteem kita terlebih dahulu. Selain itu juga kan kita perlu kewaspadaan diri gitu kan. Kadang juga kita melihat konten sosial media sekarang tuh kan ya maaf banget gitu, kayak misalnya banyak banget perundungan atau mungkin juga ujaran kebencian gitu ataupun bullying
saing, kita kenal gitu kan. Nah, kita juga harus bisa lebih hati-hati beradaptasi. Itu sih. Terus self apa lagi ya tadi worth. Oke, ini hilapnya self worth. Oke, nah selanjutnya self worth sendiri itu ya teman-teman. Jadi kita tuh harus bisa menerima diri kita. Kadang juga aku ngerasa kayak dia mah bagus kayaknya aku gak layak deh jadi kayak posisi dia gitu. Kayak misalnya kok dia bisa sih MC-nya keren banget gitu, aku mah apa atau udah bubuk ranginang misalnya gitu ya kalau dari Sunda mah gitu. Kayak aku ngerasa kayak insecure aja gitu bawaannya. Tapi kita percayakan setiap manusia kan punya kekurangan dan kelebihan, dan aku yakin juga akan segala hal itu kita harus bisa belajar. Itu sih Kak dari aku pribadi. Nah kalau misalnya dari 3 itu kan sebenarnya konsep yang saling berkesinambungan ya Kak. Kalau misalnya kita punya self esteem, kita juga jadi lebih mengenal self worth. Dan untuk mengenal 2 itu kita juga harus punya self aware, dimana kita juga harus lebih mengenal diri sendiri. Kita juga tahu nih batasan-batasan diri itu sukanya apa, gak sukanya apa. Terus juga harus nge-set boundaries juga, dimana kita harus berani untuk membilang tidak dan lain-lain. Nah untuk sesuai dari riset yang udah pernah aku baca nih Teh, kalau misalnya tanda-tanda orang yang memiliki self esteem yang rendah itu merasa dirinya tidak layak, terus juga dia merasa selalu gagal, terus juga dia tidak berani untuk bilang no gitu ya, kayak jadinya people pleasing terus nih. Nah kalau misalnya dari Teteh sendiri atau mungkin ada cerita-cerita dari pengalaman pribadi atau lingkungan sekitar, faktor-faktor yang sekiranya mempengaruhi hal itu dan gimana cara untuk mengatasinya tuh gimana sih Teh? Jadi gak enakan gitu ya, gak enakan gitu ya. Nah gak enakan. Oke, jadi gak enakan gitu ya. Oke, dari aku pribadi jujur aku pernah mengalami hal itu ya, teman-teman juga pasti juga Akang dan Tete juga pasti pernah mengalami gitu kan. Jadi sewaktu pas mungkin agak sedikit kenangan yang buruk juga sih ya menurut aku gitu ya, yang begitu kurang untuk memotivasi diri aku sendiri. Kayak misalnya gitu ya, salah satunya itu waktu itu ada lomba pidato waktu itu tuh aku masih merasa kurang karena di situ tuh kayak ngelihat teman-teman aku tuh pada unggul semua gitu ya, dari kok ini dia bisa lancar cecos gitu ya ngomongnya tuh, tapi aku masih kayak di titik terendah banget gitu, kayak ngelihat orang lain lebih bagus akunya enggak gitu ya. Terus akunya gak mau belajar, malah yang paling bagus itu tuh kayak jadi aku tuh buat down gitu. Nah kayak gitu. Terus selain dari faktor lingkungan sekitar juga, pergaulan bisa jadi juga berpengaruh gitu ya. Karena kalau misalkan kita bergaul di lingkungan yang baik dan benar itu ya, itu tuh akan bawa positif juga ke kitanya. Kayak misalnya teman-teman di sini juga bisa ikut organisasi misalnya, ataupun juga kegiatan positif, volunteer gitu ya, ataupun juga ikut duta-duta gitu. Kalau misalnya duta bahasa yang aku ikutin ya, salah satu duta bahasa Jawa Barat. Terus juga misalnya jadi duta kampus ataupun hal-hal lainnya gitu ya. Aku yakin pasti juga itu akan bawa dampak positif juga. Itu sih kalau dari dampak negatifnya juga, selain yang tadi karena lingkungan sekitar, pergaulan juga sangat mempengaruhi juga. Selain itu juga mungkin dari faktor keluarga sih ya. Betul. Nah itu keluarga yang menjadi besar ya kayaknya dampaknya. Ya benar banget, karena kan keluarga adalah tempat sekolah kita utama gitu kan, ketika kita lahir sampai dengan besar. Aku ngerasa banget, jadi didikan juga mempengaruhi juga. Apalagi posisi juga sebagai posisi anak juga mungkin bisa mempengaruhi gitu ya. Aku anak pertama di 2 bersaudara, satu dari 2 bersaudara gitu kan, dan aku sebagai kakak itu ngerasa kayak aku tuh harus jadi contoh jadi adik aku gitu kan, dan aku tuh harus bisa jadi bisa diandelin atau gimana gitu ya. Itu juga bisa mempengaruhi. Itu sih kalau menurut aku dari faktor-faktor itu tuh. Jadi selain dari pergaulan, dari faktor diri kita ataupun juga keluarga ataupun latar belakang, itu sih Kak. Nah dari faktor-faktor yang tadi udah disebutkan juga jadinya dampak negatif yang paling terasa itu kita lebih sering ngebandingin diri kita sama orang lain ya Teh. Iya betul. Apalagi tadi juga dari cerita pidato itu jadi belum apa-apa kita udah ngebandingin level kita yang sekarang dari 0 udah ke sama orang yang levelnya udah 100 gitu. Dan jadinya itu malah bikin diri kita sendiri kayak aduh gak mau deh nyoba-nyoba lagi, gak mau deh kayaknya aku gak berani untuk mengambil resiko, banyak takutnya dan segala macem gitu ya Teh ya. Nah untuk pada akhirnya kita bisa memberanikan diri untuk tidak membanding-bandingkan diri sendiri ke orang lain tuh menurut Teteh gimana sih gitu? Karena kan tadi juga sebenarnya ada beberapa yang udah disebut tentang lingkungan ya, kita harus ngeset healthy boundaries untuk itu gitu. Tapi selain itu apakah ada cara lain lagi dari Teteh mungkin untuk kayak diri kita sendiri? Karena kita juga jarang punya teman bicara dengan orang lain gitu.
Oh oke gitu ya. Jadi terkait membangun itu cara itu Iya. gimana sih supaya kita lebih percaya diri lagi gitu ya. Oke, mungkin di sini juga aku ada pengalaman juga ya. Mungkin aku kaitkan dengan pengalaman sewaktu masa SMA dulu ya gitu. Baik, sebelum ke perkuliahan. Jadi memang sih yang aku alami juga seperti itu gitu ya. Nah, bisa jadi ujaran dari seseorang yang dibilang itu mereka benci ke kita, itu bisa jadi motivasi kita buat tumbuh gitu ya. Nah, jujur aku pertama itu pernah ngerasa gak enakan juga, kayak misalnya aku baik nih effort sama dia tapi dia gak ada effort baik sama aku gitu kan, kayak balik lagi gitu kan. Ya it's okay, yang penting kita udah melakukan yang terbaik. Nah dulu waktu SMA itu aku pernah punya crush gitu ya, ataupun non atunya kabogohnya Sunda namanya pacaran gitu ya. Ya masa muda mah ya masih cinta monyet ya SMA mah. Terus cowok aku ini tuh bilang, dan kita tuh putus, dia tuh mutusin aku gara-gara dia tuh pingin punya cewek yang good looking. Aduh. Terus punya cewek yang bisa main gitar katanya. Iya. Wow, Wah, gitu ya, berat banget langsung. gitu ya. Oke deh, gak apa-apa gitu ya. Aku di situ gak nurunin standar aku pribadi gitu kan. Kadang juga orang-orang gak hanya cewek juga sih, tapi ke cowok juga sama, kayak kamu bukan kriteria aku mah suka cowoknya yang gini, aku mah suka ceweknya yang gini gitu kan. Nah itu balik lagi aja kan, diri kita ya diri kita gitu. Kita gak bisa jadi orang lain gitu. Nah sewaktu itu pas pacar aku ataupun mantan aku juga bilang kayak gitu, ya udah, oh berarti di sini aku harus bisa upgrade diri nih. Jadi di mana kita bisa menemukan self esteem juga, aware ataupun juga worth juga dari diri kita itu adalah dari tersakiti dulu sih. Harus merasa tersakiti baru bisa bangkit. Itu sih yang aku alami gitu ya. Tapi mungkin teman-teman juga punya yang beda-beda juga gitu ya. Gak harus nyuri heula gitunya, maksudnya kalau gak harus bersakit-sakit dahulu gitu ya. Ataupun juga mau bersenang-senang sakit-sakit ya. Itu kan kembali lagi ke prinsip masing-masing. Kalau aku sih itu. Jadi ketika mantan aku bilang, oh dia pingin jadi cewek yang good looking, aku coba nih untuk upgrade diri dengan pencapaian gitu. Oke lah teman-teman, boleh, bagus. Aku juga pasti yakin juga aku di sini juga gak ngerasa paling hebat, gak ngerasa hebat. Aku juga pasti banyak juga orang-orang yang masih hebat di luar sana gitu. Jadi jadikan itu pembelajaran, bahkan jadi contoh sekarang gitu, inspirasi gitu. Nah, di mana aku mulai menemukan itu karena aku mikirnya gini kok, masa orang lain bisa aku enggak gitu. Benar, Jadi ya beriringan waktu sih, karena waktu yang bisa menjawab sih Kak. Jadi aku gak bisa prediksi misalnya nih sekarang aku down, besoknya harus ceria, gak bisa kan, punya jeda. Itu sih Kak aku ngelihatnya. Terus waktu putus waktu itu dan juga dia memutuskan untuk ya move on dari aku pelampiasannya ikut duta kampus dan belajar gitar. Jadi oke ini ya aku buktikan gitu ya. Jadi bikin dia menyesal gitu ya terkait ujaran kebencian yang dia katakan. Ya oke, aku cari dulu. Meskipun aku memang agak susah payah gitu ya belajar gitarnya, jatuh bangun gitu ya. Terus cangkul apa ya, pegel. Terus tuh apa ya, kayak sakit-sakit jarinya ya, wajar sih. Aku lebih memilih sakit jari dibanding sakit hati sih kalau belajar gitar. Gak ada yang bercanda. Tapi emang bener kayak gitu guys. Jadi biar lebih semangat kan. Bisaan si Teteh ya. Ya kurang lebih kayak gitu. Itu sih kurang lebihnya gitu. Terus pas aku udah glow up nih ya, terus glowing lagi gitu kan terkait ininya, dia mau minta balikan, kemana aja kata gue teh gitu ya. Bener. Oh ya akunya udah gak mau baru gitu kan. Nah kayak gitu sih. Jadi itu bisa jadi motivasi. Jadi buat teman-teman yang punya pengalaman buruk gitu ya, ataupun juga hal-hal lainnya, kan kita gak bisa prediksi juga sih ya. Pasti semua orang tuh punya solusinya sendiri. Entah mungkin ada yang ngilang dulu baru balik lagi gitu. Semuanya punya sendiri sih. Cuman aku saranin daripada mungkin teman-teman nanti jadi merusak ke awareness ataupun juga word dan esteemnya masing-masing, aku saranin kalian lampiasinnya ke hobi kesukaan kalian gitu, karena hobi itu the best banget sih. Itu sih Kak dari aku. Oke, tadi menarik sih ya teman-teman, karena kan kalau misalnya daripada, sebenarnya ini semua tergantung perspektif juga. Betul. Karena kalau misalnya kita mikir kayak dia mah udah bagus, aku mah nggak akan bisa. Tapi lebih baik di switch kayak, oh dia bagus, aku juga pasti bisa gitu. Masa aku nggak bisa gitu ya, kayak tadi Teh Karina bilang kayak masa aku nggak bisa gitu, pasti aku juga bisa, dan lebih banyak ngebuktiin mungkin ya. Nah tadi juga menarik nih dari cerita yang tadi tuh, jadi aku ngelihat Teteh punya self aware yang jauh lebih baik gitu. Teteh udah punya, Teteh tahu standar Teteh di mana gitu. Teteh udah ngeset standarnya sendiri, dan di sini mungkin masih banyak teman-teman yang masih nggak tahu nih standar diri sendirinya di mana, yang akhirnya dia selalu ngerendahin standar mereka yang sebenarnya harusnya udah di sini, tapi kayak makin turun lagi karena mereka nggak tahu standar yang harus disetnya tuh seperti apa gitu. Karena self aware yang rendah juga kan itu bikin kita jadi nggak kenal sama diri sendiri gitu. Gimana caranya
mulai untuk kita bisa tahu self awareness seperti apa, terus juga ngeset standar kita tuh di mana gitu. Oke, jadi ngeset standar gitu ya. Nah, kadang juga aku suka bingung sih ya, kayak misalnya ini nih udah sering gitu ya untuk aktivitas dan juga kadang sering diundang sebagai narasumber ataupun pembicara gitu kan. Kadang aku juga bingung, standar aku tuh udah layak atau belum sih di posisi ini gitu ya. Terus gimana ya gitu, kayak bingung lah gitu ya, kayak gimana gitu ya, bingung gitu. Ampun tanya mix. Nah, terus kayak ibaratnya aku kadang suka bingung gimana kayak cari dulu aja lah gitu. Dan aku yakin juga pas aku menemukan standar aku sendiri, oh aku kan kemarin udah bisa belajar tentang ini nih, oh kayaknya bisa nih buat dikembangin. Nah contohnya aku memang gemar banget di dunia wicara publik ataupun public speaking gitu ya. Ya meskipun gak terlalu banyak banget berbicara atau bawel gitu ya, tapi ya tetap aja karena itu hobi aku untuk public speaking, ya aku coba kembangin. Kayak misalnya, oh ini ada teman-teman aku yang belum bisa nih gitu kan, kayak aku tuh udah tahu nih standar aku, berarti aku masih di sini nih ya, maksudnya dalam artian udah cukup bisa gitu ya dan mahir gitu ya. Coba aku ajak teman-teman, minimal mereka tuh bisa berani dulu untuk berbicara gitu ya, terkait kaidah kebahasaan ataupun lainnya juga itu menyusul lah gitu ya, bagaimana mereka untuk berkomunikasi yang baik. Nah itu sih, terus aku bisa memberikan wawasan ataupun juga proses yang aku tahu gitu ya terkait pengalaman aku yang dulu gitu, bahwasannya oke, ini aku udah bisa main gitar, aku udah bisa public speaking gitu ya, oke standar aku semakin naik nih. Nah sebetulnya untuk mengetahui standar kita itu adalah dari diri kita sendiri. Misalnya oke ini aku udah bisa, oh berarti kalau udah bisa ya kembangin lagi biar makin bisa gitu. Kayak misalnya kalau cewek-cewek gitu ya, masak misalnya gitu ya, kayak misalnya kita udah bisa masak masakan A nih ya, ataupun masakan khas ini, coba deh diasah lagi biar makin enak masakannya, kayak gitu sih. Dan ibu aku juga pernah bilang kayak misalnya pasti kan jadi orang tuh gak akan ada cukupnya gitu kan, pasti kita kan penasaran pengen coba. Nah coba deh gitu ya teman-teman, jangan diem di zona nyamannya sendiri gitu kan. Kayak misalnya aku nyaman jadi jiwa introvert ataupun juga ataupun lain-lainnya gitu. Nah coba kalau misalkan kita diem di situ terus, ya mau gimana berkembangnya gitu kan. Jadi harus bisa carilah gitu ya, dari hobi tadi yang aku lihat, dari hobi, kesukaan gitu ya, lingkungan sekitar yang kiranya memang bisa dijadikan bahan juga buat kita gitu untuk berkembang. Itu sih, jadi kita bisa tahu nih, oh aku kemampuannya di sini nih gitu ya, misalnya di bagian media ataupun komunikasi nih, oh udah bagus nih, aku udah mulai berani. Nah pertahankan di situ, jangan sampai down juga. Kalau misalkan lihat yang bagus, oke, insecure boleh, tapi jadikan insecure ini tuh adalah salah satu motivasi gitu ya. Misalnya, aduh dia bagus, gimana ya caranya biar kayak dia gitu. Nah aku malahan kayak pengen cari tahu tipsnya gimana gitu kan. Sekarang sosial media banyak tuh, ada TikTok, ada Instagram gitu kan, pasti banyak banget kayak tips-tips kayak gitu kan. Kita cari langsung ada aja. Nah aku juga belajar dari sana gitu, kayak kok orang bisa ya gitu, segala macam. Itu sih yang aku pelajarinnya gitu. Oke. Nah kalau misalnya pandangan Teteh untuk mempertahankan si standar itu nih, untuk biar kita nggak people pleasing lagi, kita harus bisa berani bilang enggak ke orang, kita harus berani menolak orang gitu, dan punya self aware yang bagus, itu bisa dimulai dari apa sih? Dari diri sendirinya gitu. Mungkin dari daily activities yang kita bisa jalanin. Kalau misalnya kayak journaling, terus juga menulis sesuatu yang memang kegagalan-kegagalan yang pernah kita laluin, terus juga keberhasilan-keberhasilan yang pernah kita laluin, apakah itu bisa menjadi suatu standar kita bisa mengenali diri kita sendiri lebih dalam gitu. Menurut Teteh gimana? Atau Teteh punya pengalaman mungkin untuk mempertahankannya dari mulai menulis atau mungkin membaca, atau gimana Teh? Oke, jadi terkait langkah-langkahnya gitu ya. Oke, kalau dari aku pribadi sih mungkin ambil sekarang pengalaman ke kuliah gitu ya. Nah, tadi kan aku udah nemuin ya standar aku di mana, dan aku juga udah mulai suka sama diri aku sendiri gitu kan, dalam artian aku udah mulai bisa untuk bilang enggak gitu ya. Kalau misalkan ada temen yang ngajak ngopi, misalnya Rin ngopi yuk gas misalnya, kalau lagi ada duit ya. Kalau enggak mah ya udah bilang aja enggak gitu. Jadi jangan pernah sungkan buat bilang enggak gitu. Nah, kalau misalkan diri kita lagi nggak bisa, ya udah jujur aja gitu. Jangan diada-adain, karena itu akan nyiksa ke diri kita juga. Kayak ibaratnya dia ikut ajang ini misalnya, nah kita juga ikut ajang itu, tapi kita ngerasa kayak masih ragu-ragu gitu ya, dan dalam artian masih belum pede gitu. Kayak ya udah jangan paksain kamu, karena kalau hal yang dilakukan dengan ragu-ragu itu gak akan maksimal gitu. Terkecuali teman-teman melakukannya dengan hati, pasti hasilnya akan turun lagi ke hati. Aku percaya banget itu. Jadi kita tuh harus tahu dulu juga gitu kan sisi kondisi kita, jadi harus lebih perhatian. Oke, misalnya kekurangan dari aku sini tuh masih kurang untuk berinteraksi misalnya, atau enggak aku tuh masih kurang kurang teliti misalnya dalam segala hal gitu ya, berarti self aware kita masih kurang kan dalam diri kita sendiri. Nah aku sarankan supaya
oke deh kita kasih jeda dulu aja buat diri kita. Ini tuh kitanya mau gimana sih bawanya gitu kan, diri kita tuh mau dibawa kemana, terus tujuannya apa gitu. Nanti kalau misalkan aku ngambil ini gimana, jadi ada perhitungan. Kadang orang-orang juga gak mikir gitu kayak udahlah gas aja lah gimana nanti gitu kan, hasil mah nanti gimana gitu kan, bukan gimana nanti tapi nanti gimana gitu kan. Nah gak mikir kesana sih, kadang-kadang kayak asal aja gitu kan. Nah kalau aku pribadi lebih terstruktur kayak oke deh aku ambil ini tapi kira-kira bentrok gak ya jadwalnya gitu. Waduh kalau bentrok aku udah ada janji dari awal ya jangan sungkan untuk bilang enggak. Jadi prioritas, skala prioritas. Ya kalau misalkan itu bukan prioritas kamu dan memang kiranya itu sekiranya nggak penting gitu ya, ataupun masih bisa ditinggalkan ya udah gitu. Jadi harus bisa tegas. Karena kalau misalkan kita jadi orang yang nggak enakan, misalnya kayak dia sering minta tolong kita, tapi setiap kita minta tolong kayak nggak enak gitu, kayak udahlah mending dia aja gitu. Jangan kayak gitu. Karena kan kita makhluk sosial gitu. Kayak gitu sih kalau dari aku pribadi. Jadi harus bisa lebih terbuka sama diri kita dan sekitar itu sih Kak. Gitu ya. Oke, berarti pentingnya banget untuk memiliki sifat yang tegas ya Teh ya. Terus tegas. juga set goals juga itu penting karena kita juga jadi lebih tahu tujuan-tujuan kita kemana, terus juga prioritasnya kemana gitu ya Teh ya. Terus mungkin lebih ke sekarang kalau misalnya untuk membangun diri sendiri yang lebih tahu akan kesadaran diri sendiri, value diri sendiri dan lain-lain tuh kan butuh lingkungan yang memang mensupport, betul ya Teh ya. Nah kalau misalnya dari Teteh sendiri, apakah ada cerita dari mulai perpindahan lingkungan, terus juga ada pesan-pesan untuk teman-teman di sini yang lagi terjebak dari toxic environment gitu ya, karena kan sebenarnya untuk memiliki lingkungan yang sehat itu nggak semua orang punya gitu. Betul. Itu kan pilihan setiap orang juga ya. Dan untuk beberapa orang itu kita masih banyak terjebak di lingkungan-lingkungan yang toksik. Dan untuk keluar dari lingkungan yang toksik itu cukup sulit ya Teh. Iya, pasti. Nah mungkin boleh dikasih tahu gitu tipsnya gimana untuk kita bisa mulai berani keluar dari lingkungan yang toksik atau memilih lingkungan sosial yang sehat tuh kayak gimana sih Teh gitu. Oke, ini ngaitin lagi ke pengalaman aku gitu ya. Oke teman-teman, jadi sewaktu masa kuliah itu sebetulnya aku kuliah di UPI itu salah jurusan. Yang pertama ini ya, salah jurusan. Nah salah jurusannya kenapa? Bukan karena orang tua, tapi karena kecerobohan aku sendiri. Salah ngeklik. Bodornya gara-gara salah ngeklik di jalur undangan, gak bisa ditolak kan. Oke, otomatis di situ kan aku kayak aduh ini lingkungan baru, ini gimana ya di sastra Indo. Sedangkan aku pingin ke jurusannya itu waktu itu sastra Inggris gitu ya, di Unpad. Terus pendidikan bahasa Inggris, pokoknya pingin bahasa Inggris juga mau bahasa Indonesia gitu ya, nggak tahu kenapa kayak pingin Inggris ya. English is my language gitu ya. Misalkan ini mah jadi gak mau aja bahasa Indonesia tuh katanya susah segala macam. Udah terus aku ya mau gak mau ibaratnya aku tuh kayak udah ada di lautan luas. Kalau misalkan kamu mau lanjut ya kamu harus berenang ke tepian untuk mendapatkan capaian yang kamu inginkan. Tapi kalau kamu udah mau udahnya udah tenggelam gitu kan. Nah kalau aku pribadi aduh ya udahlah berarti aku sendiri kan harus tanggung jawab kan karena ini salah aku sendiri gitu kan. Ya udah mau gak mau aku harus berenang ke tepian dengan segala hal rintang apapun gitu ya. Nah di sini aku kuliah 4 tahun terus dengan lingkungan teman-teman yang dulu masa-masa SMA mah mungkin bisa dibilang masa yang paling indah gitu ya. Tapi aku pribadi aku ngerasa kuliah yang paling indah karena kita bisa explore banyak di kuliah itu. Nah misalnya buat teman-teman gitu ya, ataupun yang gak kuliah ataupun juga dalam dunia kerja juga aku pasti ngerasa kayak titik jenuh tuh pasti ada segala macamnya. Nah caranya balik lagi ke yang tadi, ke hobi. Nah kalau misalkan kita udah mulai jenuh dalam mengerjakan apapun, misalnya hobi teman-teman muncak ya muncak gitu ya, mau muncak kemana setinggi apapun juga silakan gitu. Pokoknya lakukan yang kalian suka, karena kalau misalkan kita melakukan hal yang suka itu pasti akan turun lagi ke hati hasilnya gitu. Oke nih misalnya sewaktu masa perkuliahan kan aku sempat kesendat karena COVID gitu kan. Nah di situ kan aku kayak gak ada motivasi banget, kayak nganggur terus kuliah online juga ataupun daring gitu kan, terus jarang juga kan ketemu sama teman-teman, kan itu jadi ngaruh juga ya kayak ke kitanya, kayak stres kayak gimana. Nah dari aku pribadi buka usaha gitu ya, buka usaha dalam arti tuh usaha daring gitu ya. Contohnya aku buka kelas public speaking gitu kan buat teman-teman gitu ya, karena aku ngerasa aku udah cukup nih, udah bisa juga gitu. Tapi kalau misalkan sewaktu kuliah karena salah jurusan, aku ngelampiasinnya ikut-ikut ke UKM, kayak ikut radio gitu, jadi penyiar radio kampus, terus jadi duta kampus UPI juga gitu kan, Putra Putri Bumi Siliwangi namanya. Terus ikut gerakan Maja Desa volunteering gitu ya. Nah dan ikut kampus Merdeka gitu kan. Kan pasti sekarang banyak banget gitu ya platform di mana kita bisa berkembang
juga ataupun juga kegiatan positif gitu. Nah, itu bisa ikut juga Kak di sana. Nah, terus di situ kan semakin kita mengalir gitu ya, kan kita juga mungkin ada beberapa yang bukan aku ikutin tuh sesuai dengan passion aku sendiri. Kayak mengajar, jujur aku gak mau banget jadi guru dulu gitu ya. Karena makanya aku ambilnya ini ya, sebenarnya gak mau banget gitu jadi guru tuh, entah kenapa kayak capek aja lihat anak-anak tuh ya, tapi sekarang malah jadi suka gitu kan, kayak aneh gitu kan, berarti udah ada yang lain gitu yang sukanya. Jadi itu seiring berjalannya waktu kita juga pasti menemukan apa yang kita suka gitu. Kayak aku juga gak nyangka juga bisa masuk ke UPI dengan golden ticket meskipun salah jurusan, tapi keluar juga dengan golden ticket tanpa skripsi gitu. Betul. Yang lain 100 halaman aku cuma 15 halaman gitu pas sidang tuh. Jadi kayak gak nyangka juga, serius kayak ya ampun aku kok gini-gini banget gitu ya, ugal-ugalan banget gitu ya. Effort ke diri aku sendiri gitu. Berawal dari patah hati tapi jadi bersuka hati gitu ya, karena ngelihat pencapaian aku kayak aku teh kenapa ya gitu. Tapi ya udah sih, itu yang aku rasain gitu. Dan itu berawal dari aku menyukai apa yang aku suka, dan aku kalau misalkan ada stres, ada masalah tuh udah tahu solusinya. Kalau gak healing ke hobi, kalau misalkan hobi udah gak mempan ya berarti healing, traveling kemanapun. Itu sih gitu. Tapi aku saranin juga mungkin boleh dicoba soal traveling, tapi yang kecil-kecil dulu aja gitu, memotoran gabut misalnya gitu ya. Tapi gak apa-apa, itu kan bisa menemukan diri kita tuh lagi lebih tenangnya sendiri gitu. Betul, kayak gitu sih Kak, kurang lebihnya. Ngobrol sama diri sendiri juga ya, itu kalau misalnya soal traveling kan jadinya kita lebih kenal sama diri sendiri, apa yang kita suka. Apalagi untuk teman-teman di sini yang mungkin masih bingung cari jati dirinya tuh kayak gimana. Mungkin itu karena kita lebih sering ngobrol sama orang lain, tapi sama diri sendiri masih kurang gitu ya. Iya sih. Nah, dan di umur-umur 20 tahunan ini juga kita kan pasti lebih banyak kesempatan untuk mengeksplor. Jadi jangan sampai takut ya Teh untuk kayak, kan biasanya sekarang stigma masyarakat tuh kayak ngeburu-buru waktu umur segini harus dapat ini, umur segini harus lulus kuliah, umur segini harus S2 gitu-gitu. Nah, kalau misalnya stigma-stigma masyarakat gitu kan jadinya malah munculin perspektif negatif ke diri kita sendiri. Kayak contohnya aku umur 21 tahun sekarang. Terus kayak aduh ini aku umur 21 masih belum ngapa-ngapain. Orang lain ada yang punya bisnis sendiri, orang lain ada yang udah mulai startup, orang lain ada yang udah kerja di bidang yang dia suka dan lain-lain gitu ya. Sedangkan aku masih stuck di sini. Terus aku tuh kayak apakah aku gagal dan lain-lain gitu. Jadi makin banyak stigma masyarakat yang pada akhirnya menumbuhkan negatif self talk nih. Menurut Teteh gimana sih caranya kita bisa mengatasi pikiran-pikiran negatif yang pada akhirnya malah menjadi merusak self esteem kita gitu? Oke, terkait negatif stigma negatif gitu ya di masyarakat, jujur karena ya apalagi di lembur teh apa tuh ya, desa Astagfirullahaladzim jadi di desa ya, kalau di desa aku sendiri ataupun sebenarnya nggak pelosok juga sih ya. Aku di Soreang tinggalnya di Kabupaten Bandung. Nah jadi kadang aku suka dibanding-bandingin ya sama tetangga sekitar gitu, kayak mereka tuh kan rata-rata mata pencahariannya itu memang ya sebatas kayak putus sekolah tuh ya SMA lah paling mentok-mentok, ada juga yang SD gitu. Kadang suka dibandingin gitu ya, kayak sama anak tetangga gitu kan, kayak Neng Karin sana gitu mau berangkat kuliah sana gitu, gitu kuliahnya jeung kasih kan nanti lupa cari jodoh sana nyamual atuh cik abi teh bikin hoyong kawin gitu nya. Maksudnya teh pasti kan ada waktu peluangnya sendiri gitu kan. Nah terus kadang juga dibandingin kayak tuh lihat tuh tetangga sebelah mah udah punya anak gitu kan, sebenarnya pingin dong gitu kan, mama juga ngais cucu gitu kan, udah pengen punya cucu gitu ya. Sebenarnya udah ngode juga sih, aku juga pengen cucu gitu. Kayak bentar belum dulu gitu. Sabar. Kayak aku tuh masih belum tahu gitu ya, apalagi kan udah lulus terus kayak bingung nyari kerja gitu kan, belum ini kan. Terus abis lah pas pertanyaan kuliah saat kumpul keluarga kayak kapan lulus gitu ya, astagfirullah gitu ya, kayak gimana gitu. Terus kadang juga pas udah lulus kerja di mana gitu kan. Terus aku jawabnya ya kerjanya serabutan gitu ya. Ya kadang jadi guru, kadang jadi MC, kadang jadi kadang jadi endorsement, kadang kidding gitu ya, banyak banget lah pokoknya gitu ya teman-teman. Jadi itu juga kan bikin pikiran ya ke kita. Nah dari aku pribadi itu harus ada sikap bodo amat gitu ya. Nah jadi kayak yaudahlah biarin orang-orang mau bilang apa juga, yang penting aku mah hidup dan menikmati hidup aku gitu. Jadi guys ini mah jangan laliur gitu ya, maksudnya jangan ambil pusing gitu. Kalau misalkan teman-teman pingin ini dulu, ya udah ini dulu aja. Nanti juga teman-teman akan menemukan jodohnya di waktu yang tepat gitu. Mungkin sekarang kita masih ada proses dulu mungkin ya. Terus jodoh kita entah di mana, mungkin juga kita sama-sama lagi mengembangkan diri juga gitu kan. Jadi terus memang sih kan kita juga lihat gitu ya, banyak banget berita kayak
salah satu teman aku juga gitu kan yang nikah juga belum 1 tahun udah cerai gitu ya, 1 anak gitu kan kayak kan harus ada perhitungan juga ya karena kan itu kan selamanya gitu kan, terus kan penyempurnaan agama juga kan gitu, kayak ibaratnya kita aduh kalau misalkan jadi ibu rumah tangga kan kita harus didik anak gimana segala macam gitu kan, terus kita harus bisa saling mengerti juga dengan pasangan kita, apalagi seumur hidup itu kan akan menemani gitu kan, jadi gak mudah gitu buat aku, dan aku pribadi kayak masih mau menikmati dulu. Nah selagi teman-teman masih ada waktu untuk menikmati ya silakan, tapi jangan terlalu santai banget untuk nunda-nunda gitu ya, karena kan hidup masih terus berjalan, terus usia juga kan masih terus bertambah, jadi ya kita juga harus punya target, misalnya mungkin juga sama gitu ya, kayak target menikah itu 25 tahun misal ataupun apa gitu ya, tapi belum juga nikah gitu ya, mungkin juga dari Tuhan ataupun dari Allah juga kan masih ngasih kesempatan buat kita untuk memperbaiki diri. Itu sih, jadi kadang-kadang ada yang stigma negatif kayak gitu ya, aku sampingin aja gitu, jadi ya udahlah bodo amat gitu ya, bebas gitu, kayak Karin kapan nikah gitu, dari jadi MC nikahan terus sama tunangan, kalau nikahnya kapan gitu. Aku jawabnya aduh makasih amin dulu, karena itu kan doa ya, ucapan adalah doa ya, aku bilang ya kalau gak tanggal merah ya weekend sih gitu. Paling ya gitu aja jawabannya, ya doain aja gitu, semoga aja ada segera gitu kan ya. Pokoknya kalau teman-teman ada stigma kayak itu jangan sampai dibawa overthinking segala macam, biarin aja udah, let it go gitu, karena kan kita harus tetap hidup kan, gak mungkin dengan dicibiran komentar negatif, ya udah biarin aja gitu. Oke. Gitu sih. Menarik sih, berarti kan kita juga jadinya nggak usah ngestandarin waktu kalau misalnya kita tuh harus cepet-cepet gitu, tapi harusnya lebih ke tepat-tepat gitu, kita harus lebih tepat memilih waktu kita maunya apa, terus juga kita kan sebenarnya hidup di kaki kita sendiri gitu ya, bukan di omongan orang lain juga. Betul. Gitu. Jadi di situ juga memang menarik banget sih, karena kita juga harus lebih punya sikap yang bodo amat, terus juga kalau misalnya omongan orang juga, karena kan nggak habis-habis ya kayaknya. Kalau misalnya udah ditanya kuliah, nanti tanya kerja, udah kerja nanti ditanya nikah, udah nikah ditanya anak, terus aja kayak gitu gitu ya Teh ya. Nah kalau misalnya untuk perannya nih Teh, kalau misalnya setelah kita udah mendapatkan self esteem yang baik, terus juga kita udah tahu nih standar kita mau kayak gimana, kita udah bisa ngebodo amatin omongan-omongan buruk dari orang lain gitu, pada akhirnya kita udah mencapai keberhasilan, itu kadang masih ada beberapa dari kita yang belum menerima keberhasilan itu, jadinya kayak selalu nggak puas gitu, kayak ayo abis ini apalagi nih, kayaknya belum cukup nih, dan pada akhirnya sampai jadi lupa mengapresiasi diri sendiri gitu. Nah kalau misalnya kayak gitu, apakah ada tanggapan lain yang mungkin Teteh bisa memberikan tips-tipsnya ke teman-teman di sini untuk memberikan dan meningkatkan self esteem yang lebih baik gitu? Oke, thank you. Nah jadi terkait self esteem yang gak ada rasa puasnya gitu jadi manusia, tapi memang betul ya, manusia tuh gak ada rasa puasnya, gak pernah cukup gitu ya. Dan aku pernah sih dengar juga dari kata dosen aku bilang gitu ya, hidup tuh gak ada yang bisa kita cukupkan gitu, pasti kita masih terus saja kurang gitu. Nah caranya itu adalah menikmati gitu ya, dan bersyukur. Misalnya oke nih, kita nikmatin dulu aja prosesnya gitu ya. Setiap teman-teman misalnya baru lulus SD, SMP, SMA, terus sampai kuliah, terus kamu baru dapat kerja ataupun belum dapat kerja, gak apa-apa, bersyukur. Yang penting kamu masih bisa menghirupkan udara segar gitu, di situ menghirup udara segar, kamu masih bisa menikmati suasana sudut kota yang indah gitu ya, dengan beberapa kudapan khas Jawa Barat misalnya gitu ya, sambil kulineran, mau sambil main kemana, ngaber lah, ulin lah kemana bebas gitu ya kalau kata ibu aku mah ya. Jadi udah nikmatin dulu aja gitu. Nah terkadang juga misalnya nih aku udah ini kayak ambis banget ya, mungkin jiwa ambis ya, itu kita ambis boleh tapi jangan terlalu ambis, karena kalau misalkan kita terlalu ambisius takutnya nanti ada pemain inside out, anxiety gitu ya. Ya si anxiety itu nyebelin banget gitu ya. Kalau misalnya standar kita harus segini ya harus dinaikin lagi, terus aja dinaikin terus. Nah tapi kan kita ada rasa lelahnya gitu betul. Ya setiap manusia tuh betul. Jadi kan setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya juga gitu kan. Terus juga setiap kita pribadi ada masanya yang dimana kita ceria, ada juga masanya sedih dan lain-lainnya. Nah aku saranin juga nih ya buat teman-teman ataupun juga usia gini malah lagi rawan-rawannya gitu ya, entah pertanyaan negatif, entah apapun gitu ya. Jadi harus bisa menguasai emosi gitu ya.
Karena kan sekarang apa-apa dikit-dikit psikolog ataupun gimana gitu kan kayak gitu. Nah itu tuh bisa jadi juga karena kitanya nggak bisa mengontrol emosi kita. Entah kitanya lagi kacau tapi kita dipaksa untuk tetap bisa beradaptasi. Nah itu kan kadang capek juga ya gitu. Dan ataupun juga anxiety yang berlebihan gitu. Nah dari aku pribadi sih kalau misalkan menghadapi hal tersebut, coba deh teman-teman cerita gitu ya. Cerita dalam artian tuh cerita ke orang tua ataupun ke saudara, mungkin lebih mendekatkan lagi mungkin dengan keluarga, atau mungkin kita masih agak kurang di sana gitu. Misalnya kita kurang family time nih, jadi kita ngerasa kayak sendiri gitu kan. Nah coba deketin lagi gitu kan keluarga, ataupun ajak main gimana gitu. Oke, kalau misalkan dengan keluarga ngerasa masih kayak gimana ataupun canggung, coba ke sahabat. Kan pasti punya teman dan sahabat dekat gitu ya. Coba misalnya teman-teman belum bertemu dengan sahabat lama, bertemu lagi untuk jalin silaturahmi gitu kan. Jadi kan ada, oh iya aku udah lama gak ketemu gitu, jadi kita main bareng, ada rasa vibes yang berbeda gitu. Itu sih, jadi nikmatin prosesnya setiap tahap apapun itu, karena kan kita gak tahu ya apapun yang terjadi gitu ya. Tetap aja kita bersikap positif, kita bersikap baik juga ke orang, karena kan kita gak tahu juga di mana rezeki kita datang, terus di mana orang itu membalas kebaikan kita juga kan seperti apa kan gak tahu. Dan umur juga kan gak ada yang tahu gitu. Jadi nikmatin aja gitu. Jangan oke, kamu boleh puas, boleh segala macam. Kalau capek istirahat dulu, tapi jangan terus-terusan dipaksa ambisnya gitu. Itu sih kalau dari aku. Iya benar-benar, balik lagi kayak tadi self aware juga ya, pembahasan kita tentang self aware itu kan juga kita harus tahu limit kita di mana. Kalau misalnya terus-terusan dipaksa juga kan jadinya burn out, jadinya malah makin menunda apa yang seharusnya harusnya udah dikerjain gitu ya Teh ya. Betul. Nah karena kan sekarang udah mulai banyak nih Teh pandangan-pandangan masyarakat yang dikit-dikit mental issue, dikit-dikit trust issue, anger issue gitu. Yang namanya juga Gen Z ya. Sekarang kan yang kita pedulikan lebih banyak ke isu-isu mental gitu ya Teh. Nah kalau misalnya dari Teteh sendiri, apakah ada pengalaman pribadi atau mungkin tanggapan mengenai hal itu yang pada akhirnya kita juga harus lebih sadar tentang self worth dan self love gitu. Karena kan banyak juga yang bilang kayak aduh nggak boleh kalau misalnya marah-marah terus, nggak boleh kalau nangis, nggak boleh kalau ini, nggak boleh kalau itu gitu. Nah tanggapan Teteh gimana nih? Oke, thank you ya sebelumnya. Nah di sini aku punya pengalaman tapi di rumah sendiri sih ya ini tuh. Jadi ibu aku tuh orangnya perfeksionis. Jadi ibarat kayak beberes atau beberes itu ya harus kinclong aja gitu. Kayak misalnya aku masak sedikit aja kayak kurang bumbu, dimarahin. Terus jujur kayak apa susahnya sih, tinggal nambahin doang garam gitu ya kalau misalkan kurang asin. Terus selain itu juga ada juga nih dosen aku juga perfeksionis lagi sama gitu kan, kayak bikin jurnal harus bisa publish Sinta 3 kan, jadi pressure juga ya ke aku kayak ampun gitu ya, kayak gimana ini biar bisa publish gitu kan caranya gitu, apalagi waktu terdekat gitu kan, kayak deadline di mana-mana gitu kan, kayak udah dihantuin aja gitu ya kepala aku teh ya, kayak laliur Indonesia Raya gitu ya. Terus kayak aku tuh berusaha untuk mengontrol diri dulu di situ tuh. Nah itu sebenarnya balik lagi ke diri kita, karena kan setiap ujian orang tuh kan berbeda-beda ya, balik lagi karena kan ada juga yang mereka tuh ngerasa kayak aduh aku teh udah capek segala macem ya. Kalau kamu udah capek ya udah dulu aja gitu. Nah kalau misalkan aduh aku tuh pengen ini pengen itu ya turutin aja gitu. Jadi apresiasi diri dulu lah dengan hal-hal kecil gitu ya. Kalau misalkan teman-teman pingin traveling ya enggak gitu kan gitu, misalnya mau kemana gitu ya silakan gitu. Nah tapi terlepas dari itu juga kita ingat harus masih punya tanggung jawab. Nah menanggapi terkait hal tersebut juga aku sama di rumah gitu kayak harus perfeksionis, beres-beres harus jam segini, harus sudah bangun, harus masak segala macam gitu kan ya, ciwi-ciwi ya biasalah gitu ya. Benar. Ya pagi-pagi gitu kan kita beres-beres segala macam. Nah itu tuh udah jadi kebiasaan sendiri gitu ya. Tapi kalau misalkan ada orang yang marahin gitu ya, aku tuh tipe orang yang kalau ada yang marahin kadang aku suka kerasa kayak pengen nangis gitu. Nah itu tuh wajar, gak apa-apa, karena kan tapi malahan aku juga pernah lihat juga gitu ya, tapi gak tau bener atau enggak sih ya, orang yang gampangan nangis entah itu nonton film, entah itu karena ada hal apapun, itu adalah orang yang kuat gitu. Menurut aku ya. Gak tau juga ada, aku juga dapat referensi gitu kan. Kayak Tulus juga bilang kan manusia kuat gitu kan benar, gitu. Benar. Nah, kuat-kuat orang kuat gitu ya. Gitu ya, sabar-sabar orang sabar gitu. Nah, dari aku pribadi sih kayak ya udah aja, jadi kita terus bisa belajar ya udahlah ya gitu ya. Kalau misalkan trust issue itu terjadi ya udah, kalau misalkan lagi dialamin sama aku juga ya udah sih gitu. Yang penting aku masih bisa hidup dan nikmatin gitu ya. Masih banyak wishlist yang belum aku penuhin, masih banyak yang tempat belum aku kunjungin, masih banyak juga orang yang belum aku temui gitu kan, nggak tahu juga ya, kayak nikmatin aja gitu, kayak belajar legowo kalau misalkan di Jawa itu. Bener-bener. Itu sih Kak. Emang sebenarnya nggak selamanya perfeksionis itu membawa
kesempurnaan gitu ya. Betul. Karena kan sebenarnya banyak juga perfeksionis yang malah jadinya burnout sendiri, pressure sendiri gitu. Saking pengen perfeksionisnya jadi malah nggak mulai-mulai bahkan gitu ya. Iya. Jadi kalau misalnya mau ada tanggapan-tanggapan orang tentang dikit-dikit mental issue lah, dikit-dikit ini, dikit-dikit itu, karena kan sebenarnya kita juga punya limitnya masing-masing manusianya ya. Jadi ya kalau misalnya terus-terusan ngedengerin omongan orang, kapan kita mau ngecapai mimpi kita gitu ya. Nah maka dari itu ini juga jadi salah satu pertanyaan yang paling penting nih kalau misalnya dari aku ya, kayak Iya. peran paling penting dari self esteem untuk pada akhirnya bisa mencapai tujuan hidup tuh kayak gimana sih Kak? Apakah sepenting itu untuk memiliki self esteem, self worth dan self aware gitu? Oke, dari aku pribadi jujur jujur penting banget teman-teman. Jadi kadang banyak orang yang masih belum tahu kayak tadi ya kita bahas jati dirinya gimana, terus tujuan hidupnya mau apa, terus kita kan juga nggak tahu ya kayak tantangan apa lagi gitu ya akan kita hadapi berikutnya gitu kan. Nah dari aku pribadi itu sangat penting banget teman-teman, karena di sini teman-teman tuh bisa belajar tentang diri teman-teman sendiri. Betul. Jadi kalau misalkan kita belum tahu diri kita sendiri, terus kita belum belajar mencintai diri kita sendiri, ya nanti orang-orang yang mau mendekat dengan kita ataupun juga mungkin ingin yang ke jenjang lebih serius, mungkin kayak mikir lagi kan kayak ini orang gimana sih maunya gitu, ini orang tuh gimana sih kayak gak ada pengalaman ini, pengalaman itu. Nah kayak gitu sih, itu penting banget. Nah selain dari untuk mencari jati diri juga, itu tuh sangat penting karena kita tuh hidup tuh gak gitu-gitu aja gitu kan. Pasti kan gak rame ya kalau gak ada masalah gitu kan. Hidup tuh ya bener kan. bener sih, bener. Kita kayak ibaratnya kayak nyusun skripsi, kita yang nyari masalah, kita yang nyelesain masalah. Itu kan kalau gak ada masalah kan gak rame Iya, gitu kan. bener. Ya coba aja kita bikin hal-hal yang memang kiranya untuk bisa mempermasalahkan diri kita sendiri. Kayak ibaratnya oke nih, kayak tadi ya aku waktu pas diputusin gara-gara aku gak good looking, terus gara-gara aku gak bisa main gitar. Gitu doang alasannya gitu ya. Kayak ibaratnya udahlah aku pasti bisa nih ya mecahin ini. Buktinya dia menyesal benar, gitu benar, kan. Nah terus ya emang sih penyesalan datangnya di akhir gitu ya. Kalau misalkan ini mah pendaftaran kan di awalnya gitu. Benar-benar. Jadi ya udah aja sih gitu teman-teman. Itu tuh penting banget. Jadi selain dengan kita harus bisa tahu self esteem, worth dan juga aware kepada kita diri, itu juga sangat penting untuk jaga diri kita juga gitu ya dari orang-orang ataupun oknum yang sangat tidak bertanggung jawab gitu ya. Kayak datang dan pergi, kita tuh bagikan destinasi wisata disinggahi doang terus pergi lagi. Nah itu udah biasa sih gitu ya dalam kehidupan itu kan, people come and go. Gak ada yang tapi dari aku pribadi ya memang itu. Terus selain itu juga kita juga bisa belajar terkait kayak tujuan aku tuh mau ini gitu. Tapi aku juga yakin nanti teman-teman juga akan menemukan jalan di mana teman-teman akan sukses gitu dan menemukan zona yang memang kiranya menjadi tempat teman-teman ini untuk berkembang lagi gitu. Kayak ibaratnya ya tadi juga gitu, yang awalnya aku kan dulu gak bisa public speaking gitu, kayak aku ngeliat orang ataupun tokoh-tokoh di TV gitu kan yang public speaker gitu ya, kayak kok mereka bisa gitu. Pas aku belajar bisa. Jadi mumpung masih muda juga, kita pelajarin aja gitu kan apa yang belum pernah kita pelajari gitu kan, karena kan kita gak tahu ya di mana itu rezeki kita dan keuntungan kita yang mendapatkan itu akan membawa kita sejauh apa gitu. Benar. Itu sih Kak kalau dari aku. Oke, kalau gitu dari semua pembahasan yang tadi sih aku bisa ngerangkum 3 tips mungkin ya untuk boleh. meningkatkan self esteem, self worth dan self aware. Dimana kita juga yang pertama itu harus fokus sama diri sendiri ya Teh ya. Jangan pernah ngedengerin omongan-omongan orang lain yang apalagi yang buruk-buruknya doang gitu, apalagi stigma-stigma masyarakat dan lain-lain gitu. Terus juga kita harus banyak explore karena di waktu-waktu usia muda inilah kita benar-benar dikasih banyak banget kesempatan untuk explore diri sendiri, hobinya mau kemana, terus juga senangnya apa, terus juga kesukaannya apa dan lain-lain gitu. Masih banyak banget hal yang bisa kita coba ya di masa muda ini. Terus juga yang paling terakhir mungkin yang paling penting juga, kita jangan pernah membiarkan orang lain nginjek-nginjek diri kita dengan kita people pleasing ke orang gitu ya. Karena kita juga harus tahu batasan diri kita di mana, harus ngeset healthy boundaries juga gitu. Makanya dari itu kita kalau misalnya punya self aware yang tinggi, kita nggak akan mungkin biarin orang lain nginjek-nginjek diri kita sebegitunya gitu ya Teh ya mungkin ya. Iya, betul. Nah kalau misalnya untuk selanjutnya nih, untuk kalau misalnya mau ada teman-teman di sini yang mau berdiskusi sama Teteh, terus juga mau mungkin ngebahas lebih lanjut tentang ini, bisa kemana nih Teh? Kemana? Aku mah bukan konsultan, bukan psikolog, bukan apa-apa gitu ya. Kan bisa ya kita mutualan gitu kalau gitu. Boleh banget. Iya juga sih untuk bangun silaturahmi ya. Teman-teman di sini juga aku bukan menggurui ya sekali lagi, tapi aku juga cuma sharing aja gitu ya, sharing pengalaman gitu. Kalau misalkan teman-teman pingin mengenal lebih dekat dengan aku gitu ya,
ataupun juga hal-hal lainnya ya teman-teman bisa kunjungi sosial media aku Karina Diah R, di TikToknya juga sama Karina Diah R, gak ada fake akun ya nama-namanya gitu ya, kan bisa TikTok kan suka pakai nama-nama yang aneh gitu ya. Terus di sosial medianya di LinkedIn juga Karina Diah R, boleh sih kesana aja. Oke, kalau gitu makasih banyak ya Teh. Sama-sama. Semoga teman-teman di tetapperjalan.id di sini dapat banyak banget masukan dan juga pembelajaran. Jangan lupa di subscribe juga channel YouTube-nya. Nantiin episode-episode menarik di tetapperjalan.id. Temui dirimu, teruskan perjalananmu. Bye bye.